Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Kul katakanlah ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima mengapa tasuduna kalian menghalang-halangi ansabilillahi dari jalan Allah. Man amana yaitu man amana orang beriman. Tabghunaha kalian menghendakinya majan bengkok. Wa antum dan kalian syuhada'u orang-orang yang menyaksikan. Wamallahu dan tidaklah Allah bighafilin zat yang lupa amma ta'maluna atas amma apa yang dari apa yang ta'maluna kalian kerjakan. Bi kadang-kadang tidak diartikan. Kul katakanlah ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Sekali lagi kita bersikap menghadapi ahli kitab. Lima tasuduna an sabilillahi, kenapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah? Kita hindari sifat ahli kitab yang menghalang-halangi jalan Allah, yaitu iman, ibadah, dan akhlak. Kita berhati-hati terhadap ini. Kita berhati-hati terhadap apa? Jangan sampai kita menghalang-halangi jalan Allah, yaitu menghalang-halangi urusan iman, ibadah, dan akhlak. Misalnya, gara-gara apa? Gara-gara cemburu. Gara-gara cemburu. Kemudian melarang Pak Ustadz mengajar, atau sang suami dilarang mengajar. Nah, kenapa nggak boleh mengajar? Kenapa alasannya? Yang diajar kelasnya cantik-cantik loh, kok goblok betul ya. Nah itu loh, itu kadang-kadang nggak hati-hati. Itu dosanya luar biasa. Dosanya luar biasa. Tidak mau mengajar, tidak mau berjuang di jalan Allah saja, itu sudah munafik. Itu sudah ahli neraka. Apalagi sudah tidak mau berjuang, menghalang-halangi orang berjuang di jalan Allah. Ini hendaknya hati-hati. Sekali saja kita berbuat demikian, bahayanya di dunia kita tidak dibina dan dibiarkan oleh Allah untuk menghalang-halangi, terus-menerus menghalang-halangi jalan Allah. Itu bahaya. Kita masuk dalam lingkaran setan. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara cemburu saja, ya, gara-gara cemburu. Seorang istri mengatakan pada suami, "Mas, kamu kalau ngaji jangan ke sana, ke pondok sana. Jangan ke pondok sana." Lah kenapa sih, Dik? Saya itu kan harus ngaji sih, harus berjuang di jalan Allah. Iya, tetapi kalau ke pondok sana tidak boleh. Alasan apapun itu namanya menghalang-halangi jalan Allah. Lah kenapa? Sebab sampai pernah dilamar oleh sana. Nah, ya. Yang ngelamar kan sudah nikah toh, Dik, ya. Pokoknya. Nah itu kadang-kadang orang tidak berhati-hati, merendahkan urusan akhirat, menjunjung tinggi urusan dunia. Dulu itu ada orang dikader, suami istri dikader, agar nanti kalau sudah jadi kader ikut memimpin di pesantren.
Tapi ternyata sudah jadi, ya sudah jadi, datang saja ke pesantren tidak boleh. Kenapa aku dilarang ke pesantren? Sampai nangis-nangis dilarang. Tapi yang laki-laki dilarang tetap ikut saja larangan istri, ya kan? Alasan punya alasan, ternyata Pak Kiainya punya istri lebih dari satu, nanti ketularan kiainya katanya. ada Hah? Itu sama kalau laki-laki terus menerus mengikuti istri yang seperti itu, nggak segera tobat, ahli neraka, naudzubillah. Itu namanya menghalang-halangi jalan Allah, apapun alasannya. Mas berjuang ya berjuang, tapi jangan ke sana. Apapun alasannya, itu menghalang-halangi jalan Allah. Begitulah setan itu menggoda. Silahkan berjuang mas, silahkan berjuang, pokok jangan di sana. Nah, itu kan aturannya sendiri kan. Dikira neraka itu ringan, padahal neraka itu berat. Dikira surga itu mudah gitu aja. Diberjuang di jalan lain, di pesantren lain, itu kemudian bisa, tapi pesantren ini tidak bisa. Itu apa alasannya? Tetap tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah. Omongannya berjuang kan banyak jalannya. Itu omongan setan. Itu omongan iblis. Pokoknya iblis itu jangan amal soleh. Sudah titik. Caranya menggoyang jangan di situ, di tempat lain saja. Itu caranya. Nanti kalau sudah di tempat lain, digoyang lagi. Jangan di tempat B, jangan di tempat A, tapi jangan di tempat B. Pindah saja ke tempat C, atau D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Masih banyak. Pindah di tempat C misalnya. Pokoknya bukan A dan B. Lagi. Jangan di C. Pokoknya jangan C, pokoknya jangan C, masih banyak. Itu terus begitu, godaan setan. Itu namanya menghalang-halangi jalan Allah. Banyak orang tidak terasa digoda oleh iblis sehingga dia menghalang-halangi jalan Allah. Sudah enak-enak jadi santri di kader. Drik rungokno drik ya. Jadi santri di kader, kemudian diserai ini, kamu ajar ini. Setelah diserai mengajar, kemudian ini, tolong kamu jadi kepala ini. Ternyata apa? Setelah jadi kepala, istri saya sakit, istri saya nggak betah di pesantren, saya tak pulang saja. Itu namanya menghalang-halangi jalan Allah. Sudah enak-enak ditata, mobil ditata, semuanya oke, tapi pentil mogok ya. Ngerti pentil kamu? Mobil sudah enak-enak berjalan kencang, tahu-tahu pas perjalanan kencang pentilnya saja yang mogok, nggak mau, ya kecelakaan lah, iya tuh ya. Itu namanya menghancurkan jalan Allah. Sudah enak-enak ada harapan ini, Drik, nanti itu arahnya begini, madrasah ini, Drik, pesantren itu arahnya begini. Sudah enak. Gara-gara istrinya Hendrik marah-marah, ono temannya ada santri ya, temannya dekek katok sembarangan, cek paling gak kolu mangan, akhirnya minta pulang. Hendrik nututi ya, entek kan ya. Ya ada saja alasannya ya, ada. Mau seperkara ngune dadi alasan deh, menghalang-halangi jalan Allah. Ngomong pokoknya saya tidak bisa hidup seperti ini, nggak bisa saya. Perkara
perkara ngene. Disitulah setan, iblis kalau menggoda. Kadang-kadang nggak cocok dengan temannya, nggak cocok dengan temannya. Sudah, kamu atau saya yang keluar. Loh, kenapa harus kamu saya yang keluar, ya kan? Kalau kamu atau saya yang keluar itu dalam rangka perjuangan, ya tidak apa-apa, ya kan? Tapi kalau dalam rangka menghancurkan perjuangan di jalan Allah, ya itu tidak boleh. Ya. Coba apa? Kita waspada. Tadi apa? Kita hindari sifat ahli kitab yang menghalang-halangi jalan Allah. Dikasih tambahan. Titik kita waspada. Misal waspada. Titik, ya kan? Misalnya apa? Apa misalnya? Mas, perkara sepele, misalnya perkara sepele dibesar-besarkan sehingga perjuangan agama Allah hancur. Kita waspada itu. Teruskan, neraka amat berat. Surga tidak mudah mencapainya. Harus dengan perjuangan. Sehingga apa? Namanya berjuang, ya. Berjuang kan rata-rata bareng-bareng kan, ya kan? Ya kita maafkanlah orang yang salah. Maafkan orang awam. Masa gara-gara koncone menaruh kopiah itu tidak pada tempatnya, padang ketimpul, sehingga sudah aku tak boyong saja loh. Kamu sudah dikader lama, ya. Perkara sepele menjadi sepolo, akhirnya sepalu. Sepele kecil, sepolo itu apa? Sekepala, kemudian sepalu itu menjadi saling memalu, ya kan? Lima tasuduna an sabilillah. Kenapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah? Kita waspada, jangan sampai kita menghalang-halangi jalan Allah. Perkara sepele jangan sampai jujur sepalu ya kan. Perkara kecil kita tidak besar-besarkan sehingga menghancurkan perjuangan. Kita selalu ingat akhirat, neraka itu berat. Bebas dari neraka menuju surga itu tidak ringan, butuh perjuangan. Suatu madrasah misalnya bikin jadwal tidak gampang. Bikin jadwal harus begini harus pas. Kemudian ada yang sudah diajak perjuangan ternyata gondi, ya. Itu loh. Ada murid misalnya ada 50 atau per kelasnya ada 40 taruh aja. Sementara ada 10 kelas berarti 400. Masa gara-gara murid satu saja ada murid satu yang kurang ajar, apa? Misalnya disuruh memasukkan baju, kemudian muridnya apa bentaknya, itu bajunya dimasukkan, enggak, marah-marah, sudah, saya tidak mau mengajar, saya pulang. Menghancurkan pelajar, perjuangan itu. Ya mungkin tidak mau memasukkan baju itu ada banyak macamnya, alasannya banyak. Ya, sudahlah ada, nggak usah disebutkan apa. Ya, mengapa dulu disuruh masukkan baju tidak mau kok? Ada alasannya, ya. Tapi jorok kalau disampaikan, ya. Soalnya baju tidak dimasukkan untuk menutupi sesuatu, ya kan? Ya mungkin karena itulah, ya. Apa pernah ada anak sudah bajunya jelek, nggak dimasukkan lagi, ya. Sekolah nggak pernah sikatan. Tapi apa pada waktu memaafkan?
bagaimana di bajunya suruh nyetrika, wong bajunya cuma satu, kalau disetrika pakai baju apa? Ada tuh apa sampai menangis, kapan-kapan saya belikan dia baju, sepatu juga. Ternyata ingat mau belikan sepatu sama baju, anaknya sudah tidak sekolah. Bikin peraturan, tapi jangan terlalu ketat urusan itu. Ya, harus pakai sepatu warna hitam, jangan begitulah. Ya. Ada memang kalau seragam begitu bagus ya. Sudahlah, kita berjuang di jalan Allah. Apa sih jalan Allah itu? Iman, ibadah, akhlak. Sekali lagi ya, santrinya Abah, kalau kamu tetap jadi santrinya Abah, jangan halang-halangi perjuangan di jalan Allah. Apapun alasannya. Kadang-kadang alasan itu begitu kecil, alasannya itu, tapi menghancurkan perjuangan. Man amana, yaitu orang yang beriman. Kita orientasi mengajak orang beriman. Kita orientasi mengajak orang beriman. Ya tentu, dan amal soleh. Dan amal soleh. Bukan bukan keindahan dunia. Bukan keindahan dunia. Kita orientasi mengajak orang pada beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, bukan pada keindahan dunia. Misalnya, memimpin madrasah atau pesantren bukan diarahkan kepada agar ganteng-ganteng semuanya, agar ganteng-ganteng atau agar cantik, tetapi bagaimana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Meskipun contohnya kalau ngaji hendaknya pakai pakaian yang rapi, iya, tapi bukan itu arahnya, ya kan? Arahnya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau memang itu bagian akhlak, ya sampaikan saja akhlaknya begini. Akhlaknya kalau sholat pakai sorban, ya sudah nggak pakai sorban, nggak pakai kopiah lagi. Kalau memang nggak punya, ya nggak apa-apa, ya, atau belikan, ya. Sudah dibelikan, dihilangkan, ya itulah namanya anak, ya kan. Pokoknya mengarahkan pada itu. Makanya menghukum juga harus dihati-hati. Menghukum itu apa? Pertama, mengingatkan. Nomor 2, ingatkan lagi. Nomor 3, ingatkan lagi dengan diikat, ya. Sebentar. Nomor 3, ingatkan lagi dengan diikat agak lama, ya. Dengan diomongi, kenapa sih kok kamu diikat, dihukum, kenapa? Tidak mudah-mudah mengeluarkan, apalagi mengarahkan murid itu untuk kecantikan saja. Ayo, itu loh, pondok itu seperti ini loh, pondok ini loh, yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantiknya, tubuhnya tinggi-tinggi, ya, yang pendek-pendek buang saja. Wong mimpin pesantren kok disamakan dengan mimpin peragaan busana. Itu tandanya? Orang bodoh, nggak tahu mana arah tujuan, nggak tahu mana kawan, mana lawan. Na'udzubillah.
billah min dzalik. Man amana, yaitu orang yang beriman. Jangan kau halang-halangi orang yang beriman. Artinya kita mengajak, bahkan kita tegakkan orang itu orientasikan pada iman, bukan duniawi. Enak anak pondok itu nanti disuruh membeli dagangan kita. Nah, dihitung. Kalau saya jual sepotong tahu itu saya beli 400, saya jual 600 tahu goreng itu. Wah, sudah dihitung. Nah, ini nanti usaha saya ini wajib beli tahu di tahunya Abah. Ya. Wajib beli tahu Abah. Yang tidak suka tahu harus suka tahu. Nah. Kalau tidak suka tahu, su'ul adab. Su'ul adab kok difase-fasekan, malah salah. Itu namanya cinta dunia. Itu namanya orang bodoh. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, ya. Apa? Man amana, yaitu orang beriman, tabghunaha wajah, kau kehendakinya bengkok. Kita hindari membengkokkan tujuan untuk iman kepada Allah dan hari akhir menjadi cinta dunia. Yang dimaksud bengkok itu cinta dunia itu loh. Itu bengkok sudah. Makanya Al-Quran ini untuk ahli ilmu gampang saja menafsirkan, tidak sulit. Tabghunaha wajah, kalian kehendaki, kalian upayakan itu menjadi bengkok. A'udzubillah. Kita waspada membengkokkan tujuan beriman menjadi cinta dunia. Kita waspada itu. Waspada tujuan untuk akhirat menjadi bisnis harta. Tujuan untuk akhirat menjadi biar dikatakan hebat secara duniawi. Bukan itu. Jangan samakan dengan perjuangan agama Allah dengan bisnis. Tidak cocok sudah. Ya. Jangan sampai bengkok menuju iman dan amal soleh, tapi dibengkokkan agar menyanjung keluarganya, ya kan? Makanya ada seorang kiai itu dimintai tolong oleh orang keluarganya, masih saudaranya, tolong saya carikan pembantu yang mengurusi bayinya cucu saya loh. Orang mencari ilmu kok disuruh ngurusi bayi. Ya katakan saja, kalau tidak mau berarti su'ul adab. Kok enak sendiri ngomong su'ul adab. Nah, kecuali kalau memang sudah waktunya ujian, ya kan? Sudah waktunya praktek, sudah kamu cukup, sekarang mengajarlah. Nah, itu sudah cukup, sekarang mengajarlah, coba kamu praktek. Kalau begitu memang kadang-kadang di praktek harus keluar Jawa dulu, ya kan? Harus keluar Jawa, praktek. Di sana kesulitan, ya praktek menghadapi kesulitan, ya kan? Kamu kira enak-enak langsung jadi kiai, enak-enakan jadi kiai. Rasulullah itu sebelum jadi nabi juga bertahanus di gua Hira, ya kan? Kita tadi kita waspada dan menghindari membengkokkan tujuan iman orang beriman
menjadi cinta dunia. Contohnya, kasih contoh aja biar jelas. Contohnya, guru ngaji disuruh apa? Guru Al-Quran disuruh meninggalkan untuk menjadi pembantu rumah tangga saja, menjadi pembantunya orang kafir gitu aja sudah. Itu contoh mudah ya. Terus diomongi, kamu nggak ngajar Al-Quran itu bayarannya berapa? Ada, cuma sedikit bayarannya, buat beli sabun saja tidak cukup, apalagi sudah nggak usah ngaji lah kamu ya, nggak usah mengajar Al-Quran, buat beli sabun aja tidak cukup gitu kok kamu terus-teruskan. Nah, ini namanya membengkokkan jalan yang lurus. Na'udzubillah. Gara-gara dipesan oleh anaknya, Mak, aku sudah punya anak bayi 2, saya tolong dicarikan pembantu untuk ngurus anak saya. Lah kamu sendiri, saya tak kerja. Loh, ya apa sih? Guru ngaji, enak-enak ngaji ya, ternyata apa? Meninggalkan TPQ-nya demi apa? Menjadi hambanya manusia. Sementara si itu mau kerja. Oh ya apa sih? Kadang-kadang orang tidak terasa begitu. Ada anaknya yang mondok, ya. Ada anaknya mondok, ada anaknya yang apa? Asalnya jaga wartel, ya, jaga wartel. Sudah jaga warnet gitu aja sudah. Terus anaknya yang jaga warnet itu tadi karena dapat pekerjaan yang agak mapan, maka anaknya yang mondok ditarik, nak, kamu nggak usah mondok, jaga wartel. Nah, itu namanya membengkokkan jalan Allah. Na'udzubillah. Padahal kiainya sudah ngendikan, sudah menyampaikan, bu ya dibubarkan saja warnetnya itu, atau suruh menjaga yang lain kan banyak sih. Hah? Yang lain kan banyak, yang asalnya kerja itu aja suruh menjaga, yang asalnya mencari ilmu jangan diganggu dulu. Ya, itu membengkokkan jalan Allah. Na'udzubillah. Makanya kadang-kadang ada santri putri sudah dikader tapi mau dinikahi bukan santri laki-laki. Tidak lihat dulu, Abah suruh mendukung ya, tidak dulu lah. Abah berkali-kali praktek ya, tidak bagus. Ya, dilamar laki-laki yang belum tentu perjuangannya. Nanti kalau sudah dinikahi apa? Belum tentu untuk perjuangan. Lebih baik dinikahi solehan amun kan ya lumayan ya. Terlalu muda yang laki-laki kan nggak apa-apa, muda yang laki-laki ya. Nanti rojak ya. Kasih tuh kalau na bojo nak ngaji jaga. Kita waspada ya kan. Kadang-kadang apa? Terlena ya kan. Apa? Terlena. Apa terlena? Lena. Wa antum syuhada, dan kalian menyaksikan. Kita hindari menyengaja, mengaja apa? Padahal sudah menyengaja untuk membengkokkan jalan Allah, padahal sudah mengetahui. Lebih berat lagi kalau sudah tahu, ya kan? Menyengaja. Kalau tidak sengaja, maaf nggak sengaja, ya mungkin agak dimaafkan. Ya dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sengaja, waduh jauh dari maaf Allah. Na'udzubillah.
Wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lupa atas apa yang kalian kerjakan. Kita hindari membengkokkan jalan Allah dan sebagainya karena takut pada Allah saja. Satu, karena takut pada Allah saja. Nomor dua, kita selalu ingat, kita tingkatkan keyakinan kita tingkatkan keyakinan dengan selalu ingat bahwa Allah tidak lupa atas apa yang kita kerjakan. Maka kita hindari perbuatan yang jahat dan kita jalankan perbuatan baik sekecil apapun, karena Allah tidak lupa. Ya, walaupun perbuatan ngikat besi saja kan kecil, ya, sekecil itu pun kita jalankan. Dosa sekecil apapun, misalnya dosa menghina temannya, ya, kalau kemarin kita sebut apa itu, membunuh karakter, ya kan, membunuh karakter. Kalian sering jadi pembunuh, nah itu membunuh karakter. Itu membunuh karakter itu contohnya apa? Sudah lama tidak ketemu ngomong, kamu kok gemuk ya sekarang, itu membunuh karakter, ya. Wah, panggling aku, kamu kok hitam sekali ya, itu membunuh karakter. Itu walaupun begitu, ya tahan, ya. Kalau tidak membunuh karakter, misalnya, waduh, sampan kok lahir batin sekarang cantik, nah nggak apa-apa, ya kan. Membunuh karakter, pokoknya nggak diembel-embeli, sebaliknya. Kamu kok cantik lahir batin, sebaliknya, ya, itu namanya membunuh karakter itu, ya. Membunuh karakter itu dosa, ya kan. Menghina orang, sudah doakan aja. Misalnya bertanya, kamu kena sakit panu tah? Nah, itu termasuk membunuh karakter, ya kan. Kamu sakit beri-beri kah? Nah, ya. Katanya kamu sakit kanker. Enggak, kantong kering. Iya. Makanya tirulah sifat Nabi. Loh, bukan itu. Apa? Tirulah sifat Nabi, ya kan? Manusia dimulai. Oh ya, betul, ya. Sifat Nabi, manusia disayangi, manusia dimuliakan, janganlah dihinakan. Manusia dimuliakan, janganlah dihinakan. Ulangi. Tirulah sifat Nabi, manusia disayangi. Tirulah sifat Nabi, manusia disayangi. Manusia dimuliakan, janganlah dihinakan. Dan jadi orangnya Rabbi, amalkan sifat Rabbi. Jadi orangnya Rabbi, amalkan sifat Rabbi.
tirulah sifat Nabi, contohlah sifat wali. Tirulah sifat Nabi, contohlah sifat wali. Jadi Nabi itu tidak pernah menghinakan. Nah, walaupun guyon jangan menghinakan. Drik, bapakmu bakul kasur ya. Kok tahu? Kok tahu ya? Kan kamu empuk, Drik. Ini contoh menghinakan tuh ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru adegan ini kecuali oleh ahlinya ya. Kalau kamu ngajar jangan meniru gini loh ya. Ya. Itu contoh menghinakan. Guyon yang lain kan banyak, ya kan? Contoh guyon yang bagus. Jadi kamu jadi kiai ya? Kok tahu? Karena aku kalau menghadapi sampan seperti menghadapi kiai. Nah. Sudah. Manusia disayangi. Cok, tirulah sifat Nabi. Manusia disayangi. Manusia dimuliakan. Janganlah dihinakan. Guyon ya guyon, tapi jangan menghinakan. Jangan membunuh karakter. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.